Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Artis Hollywood jatuh cinta pada asisten pribadinya asal Indonesia. Nama lengkapnya Arif Wibowo, tapi semua orang di apartemen buruh migran yang sempit itu manggil dia John Lennon. Gara-garanya cuma satu, dia terobsesi banget sama The Beatles. Apalagi John Lennon, hobinya nyanyi lagu-lagu lama pakai gitar bolong, rambut gondrong dikuncir kayak zaman revolusi 60-an. Dan kalau diajak ngomong bola, pasti ujung-ujungnya bahas tim lama John Lennon Newcastle United. Arif kerja sebagai pengantar makanan di restoran Fusion Beat Bite di pusat kota Liverpool, Inggris. Letaknya nggak jauh dari museum The Beatles. Pilihan lokasi itu bukan kebetulan. Arif sengaja cari kerja di kota ini demi bisa ziarah ke patung John Lennon tiap minggu. Hari itu restoran rame banget. Dari pagi, bosnya udah ngomel-ngomel karena ada tamu istimewa. Hati-hati ya, yang datang artis besar, jangan asal taruh piring, kata manajer dapur sambil nempelin plester di kening karena kena tutup panci. Jam makan siang, rombongan besar masuk ke restoran. Cewek bule tinggi, blond, bawa kacamata hitam, dikawal 4 bodyguard. Pelayan semua gemetar. Waktu dia buka kacamata, seisi restoran langsung bisik-bisik, Scarlett Johansson. Astaga, iya, Scarlett Johansson, artis Hollywood kelas atas, terkenal dari Amerika sana, makan siang di tempat Arif kerja. Satu restoran penuh, langsung sibuk update story Instagram. Pegawai lain sampai sembunyi-sembunyi selfie pakai kamera belakang. Arif nggak peduli. Dia lagi sibuk nulis playlist The Beatles di kertas bon bekas. Bosnia teriak, John, antar makanan ke meja VVIP. Cepat. Dengan wajah datar, Arif bawa sepiring sushi dan jus semangka ke meja Scarlett. Permisi, ini makanannya, katanya. Lalu balik badan. Scarlett sempat melirik wajah Arif. Tapi yang bikin dia bengong, bukan tampangnya, tapi ekspresinya. Flat, datar sioliwala. Dia cuma nganterin makanan ke pelanggan biasa. Padahal, biasanya, cowok kalau lihat dia minimal gugup, gemetar, atau pura-pura pingsan. Tapi, cowok ini kayak habis lihat ember kosong. Hei, tunggu, kata Scarlett. Arif berhenti setengah langkah, noleh sedikit. Kamu tahu siapa aku? Arif jawab, santai aja. Scarlett Johansson. Tapi, aku lebih suka Paul McCartney sih. Mbak tahu dia. Scarlett nggak nyangka, fansnya ada jutaan, tapi ini pertama kalinya ada cowok yang ngomong begitu. Scarlett bukannya tersinggung, malah penasaran. Dia senyum dikit, lalu langsung berdiri, jalan ke dapur. Pegawai dapur panik semua. Maaf, saya mau nomor cowok yang tadi antar makanan, katanya ke koki. Arif, yang lagi ngulek sambal, cuma melirik. Mbak butuh nomor buat konser tribute The Beatles minggu depan di Birmingham. Aku bisa antar. Restoran geger. Pegawai dapur sampai nelan ludah salah arah. Scarlett ketawa kecil. Kamu lucu juga ya? Boleh dong nomornya? Arif ngasih nomor, tapi ekspresinya tetap cuek. Selesai itu, dia balik lagi kerja tanpa banyak ngomong. Malamnya, kamar Arif diisi suara gitar kecil yang dia mainkan. Lagu Help mengalun pelan di luar kamar. Teman-temannya, sesama TKI, ribut bahas kejadian siang tadi. Gila John, lo ditaksir Scarlett Johansson. Beneran tuh cewek nanya nomor lo.
Tapi lo biasa aja gitu. Lo ini manusia. Bukan. Arif nyengir. Cantik? Boleh. Tapi kalau dia nggak ngerti sejarah The Beatles, ya udah. Teman-temannya garu-garu kepala. Besok paginya, ponselnya bunyi. Nomor tak dikenal. Waktu dijawab, suara di seberang bikin dia bengong. Hi, this is Scarlett. Mau ngobrol sebentar? Andrew Brawling. Apa mbak? Kamu mau kerja jadi asisten pribadi aku. Gajinya 2 kali lipat dari tempatmu sekarang. Aku cuma mau tahu satu hal. Apa? Kenapa kamu biasa aja sama aku? Arif diam sebentar. Lalu jawab pendek. Boleh sih, tapi aku nggak pegang setrika ya. Hari pertama Arif kerja sebagai asisten pribadi Scarlett Johansson, dia datang telat 10 menit. Bukan karena malas, tapi karena harus ganti sepatu. Sepatu boot kerjanya sobek, solnya lepas gara-gara kena genangan di dekat halte. Dia akhirnya pinjam sepatu teman sekamar, warnanya kuning, nyala, kayak sepatu badut. Waktu tiba di apartemen Scarlett, yang super mewah di kawasan elit dekat pelabuhan Liverpool, penjaga gedung sampai ngira dia salah alamat. Kamu yakin kerja di sini? Tanya satpam bule, menatap Arif dari atas sampai bawah. Arif hanya mengangkat ID card plastik, bertuliskan Personal Assistant. Yakin, Pak? Mau ngelamar Mbak Scarlett? Jawab Arif enteng. 5 menit kemudian, dia sudah duduk di ruang tamu, yang isinya lebih luas dari seluruh kontrakan TKI satu blok. Scarlett nongol dari tangga atas, pakai setelan santai, dan kopi di tangan. Senyumnya hangat, tapi matanya tajam. Dia memandangi Arif kayak lagi observasi objek penelitian Sabtu Muluku. Kata Scarlett. Minjem, jawab Arif. Saya nggak biasa pakai sepatu mahal mbak. Scarlett tertawa kecil. Oke John, atau Arif, atau siapalah, hari ini kamu mulai kerja. Gampang kok, temenin aku hari ini. Kemanapun aku pergi. Gitu aja. Cuma itu, tanya Arif. Cuma itu. Tapi catat, jangan jatuh cinta padaku. Arif melirik pelan. Tenang mbak, saya lebih cinta sama George Harrison. Scarlett melongo. Siapa tuh? Arif berdiri. Fix. Mbaknya nggak kenal semua personil Beatles. Hari itu mereka pergi ke studio pemotretan. Scarlett bawa Arif duduk di ruang tunggu VIP. Orang-orang di sekitarnya melirik heran. Cowok gondrong, pakai jaket kulit lawas, dan sepatu kuning. Duduk santai sambil nyanyi pelan lagu Let It Be di ruang penuh selebriti. Manajer Scarlett sampai mendekat. Scarlett, itu siapa? Asisten pribadi. Jawab Scarlett. Kenapa? Kelihatan kayak supir bajai. Dia beda. Sepanjang sesi pemotretan, Arif lebih sibuk main gitar kecilnya di pojokan daripada memperhatikan Scarlett. Beberapa kali Scarlett melirik, berharap dapat pujian soal gaun atau posenya. Tapi Arif cuma komentar, lampu di ruangan ini mirip konser Beatles tahun 66. Scarlett mulai makin penasaran. Saat makan siang, mereka duduk berdua di kantin studio. Scarlett pesan salad mahal. Arif buka bekal nasi goreng yang dibungkus plastik bening. Kamu bawa bekal? Tanya Scarlett. Ini lebih enak dari salad mbak. Boleh icip? Arif nyodorin sendok. Scarlett ambil sedikit. Begitu masuk mulut, mukanya berubah. Pedes banget. Arif cuek. Lidah saya udah biasa kena cabai. Lidah bule ya wajar megap-megap. Scarlett tertawa ngakak. Kamu ini asisten paling aneh yang pernah aku punya. Malam harinya, di apartemen, Scarlett duduk nonton film sendiri. Arif lagi nyetrika bajunya sendiri di dapur kecil yang disediakan untuk asisten. Scarlett mendekat. Kamu pernah pacaran, Arif? Pernah, tapi dia lebih milih cowok bule yang punya mobil jeep. Scarlett mendekat. Kalau sekarang, kamu tertarik nggak sama bule? Arif berhenti nyetrika. Kalau mbaknya bisa sebutin 5 lagu Beatles dengan urutan album rilisnya, saya pikir-pikir dulu. Scarlett cemberut. Tega amat, saya tuh bukan cowok yang gampang goyah, cuma karena senyum manis, kata Arif, sambil melanjutkan nyetrika kaos. Scarlett berdiri di dekat pintu. Aku suka kamu Arif. Kamu berbeda. Arif hanya menatap sejenak. Saya juga beda dari kebanyakan asisten mbak. Gaji saya cukup, asal ada wifi, gitar, dan bola tiap minggu. Scarlett tertawa lagi, tapi kali ini tawanya pelan, tulus,
dan ada sedikit heran. Hari itu, untuk pertama kalinya, Scarlett Johansson merasa seperti manusia biasa, bukan artis, bukan diva, bukan selebriti, dan semua itu gara-gara seorang pria gondrong dari Indonesia yang doyan nasi goreng dan ngaku fans John Lennon. Asterisk, 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 asterisk. Arif belum terbiasa dengan kehidupan baru sebagai asisten pribadi seorang artis Hollywood. Hidupnya yang tadinya cuma berputar antara dapur restoran, halte bus, dan kamar sempit bareng 3 teman TKI, sekarang berubah drastis. Sekarang dia bangun pagi, bukan buat ngulek sambal, tapi buat bantu Scarlett milih baju. Tapi bukan Arif namanya, kalau langsung cocok dengan dunia mewah itu. Masalah pertama dimulai dari hal sederhana. Sepatu. Hari itu Scarlett mengajaknya ikut ke acara fashion show di pusat kota. Acara mewah, banyak orang penting, wartawan, dan fotografer. Scarlett tampil memukau, pakai gaun perak, rambut ditata rapi, senyumnya siap untuk kamera. ORF, masih pakai sepatu kuning pinjaman, celana jeans belel, dan jaket kulit yang warnanya udah pudar. Arif, bisik Scarlett sebelum turun dari mobil. Kamu yakin mau masuk pakai sepatu itu? Arif menatap sepatunya, lalu menatap Scarlett. Ini sepatu keberuntungan saya, Mbak. Waktu saya main tebak lagu Beatles di terminal, saya pakai sepatu ini dan menang 2 pound. Scarlett tertawa kecil, lalu geleng-geleng. Oke, tapi jangan lari-lari ya, nanti dipikir lagi ada badut nyasar. Di dalam acara, semua mata melirik ke arah mereka. Scarlett Cook, tapi wartawan bingung. Siapa cowok gondrong dengan sepatu terang yang selalu berdiri 2 langkah di belakangnya? Siapa dia? Bisik seorang fotografer ke temannya. Entahlah, mungkin seniman nyentrik. Arif sendiri tampak tidak peduli. Dia lebih sibuk memperhatikan lagu yang diputar di ruangan, yang ternyata remix techno lagu Yesterday, versi DJ lokal. Dia Maringes. Lagu Beatles di Genian, hancur. Selesai acara, mereka mampir makan di sebuah restoran elit. Scarlett memesankan makanan mahal, steak wagyu, dan salad eksklusif. Tapi saat pelayan datang, Arif mengeluarkan bungkusan dari jaketnya. Apa itu? Tanya Scarlett. Sambal buatan sendiri, buat nambah rasa, jawab Arif. Lalu dengan santai mencocol steak mahal ke sambal yang warnanya merah menyala. Scarlett melongo. Kamu bawa sambal sendiri ke restoran bintang 5? Sambal nggak lihat bintang, Mbak. Yang penting enak. Pelayan sempat datang dan melirik sambal itu dengan ekspresi takut. Scarlett mengangkat tangan, mengisyaratkan tak apa-apa. Lalu ia iseng mencoba sedikit. 5 detik kemudian, Scarlett batuk dan ambil air. Lidahku kayak disiram lava. Arif nyengir. Namanya sambal neraka level 1. Level 2 bisa bikin orang mikir ulang hidupnya. Mereka tertawa. Bukan tawa palsu atau basa-basi, tapi tawa yang keluar karena keanehan satu sama lain. Scarlett mulai merasa niaman Arif mungkin aneh, tapi jujur, tidak dibuat-buat. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Scarlett menyuruh Arif duduk di depan, nyetir mobil sportnya. Beneran nih, Mbak? Tanya Arif sambil menatap setir yang mengkilap. Kamu bisa nyetir kan? Bisa, mobil tahun ke-2002, tapi ini tombolnya lebih banyak dari remote TV saya. Dengan ragu, Arif menyalakan mobil. Scarlett tersenyum, dan saat mobil melaju, Scarlett pelan-pelan memutar lagu dari playlist pribadinya. Lagu Across the Universe dari The Beatles mengalun. Arif langsung noleh. Mbak tahu lagu ini? Aku belajar, biar bisa nyambung kalau ngobrol sama kamu, jawab Scarlett. Mobil itu melaju melewati jalanan Liverpool yang dingin dan basah. Dengan 2 orang dari dunia yang jauh berbeda, duduk di dalamnya, satu artis besar, satu buruh migran nyentrik. Tapi sour, itu keduanya. Sumasima dia menikmati lagu yang sama. Di tengah perjalanan Arif nyeletuk, kalau nanti kita tabrakan gara-gara saya salah pencet tombol, tolong bilang ke polisi. Asistennya cuma bisa naik motor bebek. Scarlett tertawa keras, tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Dan sejak hari itu, dia tahu satu hal. Dia tidak butuh cowok kaya, tampan,
atau berotot. Dia hanya butuh seseorang yang bisa membuatnya tertawa tanpa usaha keras. Seseorang seperti Arif John Lennon, dengan sepatu kuning, sambal niraka, dan komentar ngawur yang selalu kena di hati. Arif duduk di kursi taman belakang apartemen. Scarlett menjemur kaosnya yang habis dicuci tangan. Scarlett baru selesai olahraga pagi. Masih pakai legging dan hoodie, rambut diikat seadanya. Tapi wajahnya tetap cantik. Bahkan ketika keringat masih mengalir di pelipis. Arif, katanya sambil mengelap keringat, nanti malam aku ada dinner sama teman lamaku dari Amerika. Ikut ya? Ngapain? Jawab Arif tanpa noleh. Ya, biar kenalan. Mereka pengen tahu kamu. Arif berhenti menjepit baju ke tali jemuran. Saya bukan pameran keliling, Mbak. Kalau mereka cuma mau lihat asisten aneh yang kamu suka, mending saya nonton pertandingan Newcastle United aja. Scarlett mendekat, duduk di bangku sebelah Arif. Tapi aku pengen kamu ada di sana. Serius? Arif menatapnya sebentar. Kalau gitu, saya minta satu syarat. Apa makan malamnya jangan terlalu mewah? Minimal ada nasi. Lidah saya stres. Kalau terus-terusan salad? Scarlett tertawa. Oke. Saya minta Chef Naya masak nasi buat kamu. Malam itu, Scarlett mengenakan gaun hitam elegan. Arif pakai kemeja putih polos, celana bahan, dan sepatu kuning yang sudah jadi ciri khasnya. Scarlett menyerah. Ya sudahlah. Itu sepatu kayak jimat kamu ya. Arif hanya angkat bahu. Kalau pakai ini, saya merasa percaya diri. Kayak John Lennon pakai kacamata bulat. Restoran mereka makan berada di tepi pelabuhan, dikelilingi kaca besar yang menampilkan pemandangan lampu kota di malam hari. Teman-teman Scarlett sudah datang. Rata-rata bule Amerika, selebriti juga, beberapa influencer, semuanya tampil glamor. Begitu Arif datang bersama Scarlett, semua mata langsung ke dia. Sapa seorang wanita bule pirang. You must be the assistant. Arif mengangguk. Yes, Mas Arif. Salam kenal. Scarlett tersedak air minum. Mas Arif? Tanya temannya. Iya. Di tempat saya, Mas itu panggilan sopan buat cowok. Mbak Scarlett biasanya saya panggil Mbok Artis. Meja makan langsung senyap 5 detik. Lalu terdengar tawa keras dari ujung meja. Seorang pria berkacamata, aktor senior, tertawa sambil tepuk tangan. Lucu juga dia. Scarlett menahan malu, tapi juga geli. Arif tidak berubah. Bahkan dalam lingkungan elit, dia tetap jadi dirinya sendiri. Dia bicara dengan logat khas, kadang nyeleneh, tapi jujur dan mengalir. Waktu makanan datang, Arif langsung girang. Nasi putih, akhirnya saya curiga lidah saya udah lupa rasanya. Scarlett melirik malu-malu ke teman-temannya, tapi mereka tampak menikmati tingkah Arif. Salah satu influencer malah merekam diam-diam saat Arif cerita soal konser tribute Beatles yang dia datangi pekan lalu. Ada satu orang tampil jadi Paul McCartney, tapi mukanya lebih mirip Om Karyo tetangga saya di kampung. Om Karyo siapa? Tanya mereka. Orang kampung yang mukanya nyebelin, tapi baik. Mirip Paul versi kenyang. Tawa kembali pecah. Scarlett memperhatikan semua itu. Dari Yujang Maya. Dia tidak menyangka, Arif yang awalnya ia khawatirkan bakal malu-malu atau salah tingkah, justru mencairkan suasana. Teman-temannya mulai menyukai Arif. Bukan karena dia ganteng atau terkenal, tapi karena dia tulus dan kocak tanpa dibuat-buat. Selesai acara, mereka jalan ke parkiran. Scarlett menggandeng Arif tanpa sadar. Kamu sadar enggak? Mereka tadi seneng ngobrol sama kamu. Arif Nayanger. Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Tapi kalau mereka bisa ketawa karena cerita saya, ya syukur. Scarlett terdiam sebentar. Lalu berkata pelan, aku suka kamu yang kayak gini. Arif menoleh. Maksudnya, gak dibuat, gak cari perhatian. Gak sibuk tampil sempurna. Arif hanya menatap langit sebentar. Saya juga suka nasi daripada pasta. Scarlett tertawa keras. Dasar kamu. Sampai di rumah, Arif kembali ke kamar kecil yang disediakan untuknya. Dia menaruh sepatu kuning di sudut, lalu merebahkan diri. Di meja, ada tiket pertandingan Newcastle United minggu depan. Scarlett sudah belikan diam-diam di kamarnya sendiri. Scarlett tersenyum melihat tiket digital yang dia kirimkan ke Arif
lewat email. Dia belum pernah seserius ini pada siapapun. Dan malam itu, di dua kamar berbeda, dua orang dari dua dunia yang berbeda, mulai merasakan hal yang sama. Nyaman. Hari Minggu pagi, cuaca di Newcastle mendung tapi tidak hujan. Arif bangun lebih cepat dari biasanya. Padahal semalam tidurnya agak larut, karena bantu Scarlett nyusun ulang koleksi buku di ruang bacanya. Tapi hari ini dia semangat, bukan karena kerjaan, tapi karena hari ini pertandingan Newcastle United. Scarlett, entah kenapa, memutuskan ikut. Padahal biasanya kalau Arif bahas bola, Scarlett cuma angguk-angguk pura-pura paham. Tapi kali ini, dia yang minta dibelikan jaket Newcastle. Bahkan sempat googling soal sejarah klub. Aku pengen ngerti, kenapa kamu suka banget tim ini? Katanya sambil sarapan bubur instan buatan Arif. Kalau kamu bisa jatuh cinta ke klub bola, mungkin aku bisa ngerti caranya kamu mencintai sesuatu. Arif cuma nyengir. Nonton bola tuh bukan soal menang kalah, tapi soal setia. Walau sering kalah, kita tetap nonton. Kayak cinta ya? Tanya Scarlett sambil minum teh panas. Kurang lebih, jawab Arif santai. Tapi jangan terlalu serius, nanti meleleh. Stadium St. James Park sudah ramai sejak siang. Fans Newcastle berpakaian hitam putih berkumpul di luar, menyanyikan chant kebanggaan mereka. Scarlett terpesona. Ini pertama kalinya dia melihat lautan manusia yang tidak saling kenal, tapi saling terhubung karena satu hal. Cinta pada klub bola. Arif mengenakan jaket lama dengan emblem Newcastle, topi Beatles, dan syal kusut yang katanya sudah dipakai sejak tahun ke-2011. Scarlett berdiri di sebelahnya, mengenakan jaket baru dan topi klub, tapi tetap terlihat seperti bintang film. Tapi hari itu, tak ada yang minta foto. Semua orang sibuk jadi fans bola, bukan fans artis. Scarlett bebas. Di dalam stadion, mereka duduk berdampingan. Arif sibuk menjelaskan siapa pemain favoritnya, posisi mereka, sampai sejarah kekalahan 7-3 yang paling dia ingat seumur hidup. Scarlett tidak paham semuanya, tapi dia menikmati suara Arif yang penuh semangat. Waktu pertandingan mulai, stadion bergemuruh. Arif berdiri, menyanyi keras-keras. Scarlett ikut berdiri, mencoba mengikuti. Beberapa kali dia salah lirik. Arif tertawa. Kamu nyanyi? Apa tadi? Jordi is our king. Berubah jadi Gojek is our thing. Scarlett nyengir. Salah ya? Salah banget. Tapi lucu, gol pertama tercipta di menit ke-23. Arif lompat, teriak, dan tanpa sadar memeluk Scarlett. Scarlett terkejut, tapi tidak menjauh. Mereka berdiri saling pandang beberapa detik sebelum kembali duduk. Tak ada yang bicara soal pelukan itu, tapi keduanya tahu ada yang berubah sejak detik itu. Waktu turun minum, Arif membeli kopi dan sosis gulung. Saat kembali, dia lihat Scarlett sibuk menonton replay gol di layar besar. Seru ya? Tanya Arif sambil menyerahkan kopi. Scarlett mengangguk. Aku nggak nyangka bisa nikmatin bola segini. Kamu suka karena aku yang ngajak? Apa karena timnya? Scarlett menoleh. Dua-duanya. Arif tidak menjawab, tapi senyumnya cukup menjelaskan segalanya. Malamnya, mereka tidak langsung pulang. Scarlett mengajak Arif berjalan di sekitar pelabuhan. Angin dingin bertiup pelan. Kota terasa lebih tenang. Malam itu, kamu selalu hidup sederhana ya Arif? Tanya Scarlett sambil memandang sungai. Ya, nggak punya pilihan, tapi lama-lama terbiasa. Kamu nggak pernah pengen hidup mewah. Pengen, tapi bukan itu yang bikin orang bahagia. Scarlett menatap Arif lama. Kamu bikin aku mikir ulang banyak hal. Mikirin apa mbak? Dulu aku pikir semua harus sempurna. Penampilan, rumah, pasangan. Tapi kamu datang, dan semuanya jadi berantakan tapi menyenangkan. Arif menoleh. Saya memang berantakan, tapi hati saya rapi mbak. Scarlett tertawa. Itu kalimat paling gombal dari kamu sejak kenal. Arif ikut tertawa, tapi kali ini tawa mereka pelan. Tidak keras seperti biasanya. Ada jeda, ada keheningan. Dan di tengah dinginnya malam Newcastle, dua orang yang tak pernah menyangka akan sedekat ini mulai menyadari sesuatu.
cinta bisa datang tanpa disadari, bisa tumbuh di sela pertandingan bola, bisa muncul di antara tumpukan sambal sepatu kuning dan lagu-lagu Beatles. Dan malam itu, Scarlett tak ingin cepat pulang. Dia ingin waktu berhenti, walau cuma sebentar. 2 hari setelah nonton bola di Newcastle, suasana rumah Scarlett berubah. Bukan karena ada keributan, tapi karena ada tamu. Arif baru pulang dari supermarket kecil, bawa 2 kantong belanjaan, isinya mie instan, roti tawar diskon, dan tentu saja, sambal botolan. Begitu masuk rumah, dia lihat Scarlett duduk di ruang tamu. Tertawa kecil, di depannya, duduk seorang pria bule jangkung, rapi, aroma parfumnya bisa tercium dari 2 meter. Arif berhenti di ambang pintu. Saya salah rumah? Scarlett noleh, senyum. Masuk aja, kenalin. Ini Matthew. Matthew berdiri, mengulurkan tangan. Hi, I'm Matt. Arif menjabat pelan. Arif, asisten, tukang beli sambal. Matthew tertawa. Scarlett, cerita banyak soal kamu. Arif angguk, menaruh kantong belanjaan ke dapur tanpa suara, tapi matanya tajam memperhatikan setiap gerak mereka. 10 menit pertama dia hanya mondar-mondir di dapur pura-pura nyari sendok, telinganya dipasang penuh. Scarlett tertawa beberapa kali, suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Lelucon Matthew terdengar seperti model humor yang mahal rata-rata nggak lucu, tapi karena dibungkus tampang keren dan gaya bicara pelan, jadi terdengar elegan. Arif nggak tahan, dia masuk ke ruang tamu sambil nyuruput kopi. Ngobrolin masa lalu. Mbak, Scarlett menoleh. Iya, Matt dulu pernah deket. Matthew menyambung. Kami hampir menikah 5 tahun lalu, tapi karier kami waktu itu bikin ribet. Arif diam. Dia cuma mengangguk kecil, lalu duduk di pojokan sofa, buka ponsel, pura-pura sibuk cari berita bola. Tapi jempolnya nggak gerak. Matthew bicara terus tentang proyek filmnya, tentang perjalanan ke Islandia, tentang gaya hidup sehat. Semua terdengar seperti brosur kebahagiaan yang sengaja disusun untuk pamer. Scarlett mendengarkan, tapi sesekali matanya melirik ke Arif. Arif, kamu kenapa diam aja? Tanya Scarlett. Gak apa-apa. Saya lagi baca kabar duka. Manchester City menang 5-0. Hari yang suram. Matthew tertawa lagi, tapi Arif tidak ikut. Setelah Matthew pamit, Scarlett mengantar sampai depan pintu. Arif tetap di dalam, pura-pura ngelap meja. Waktu Scarlett kembali, suasana jadi canggung. Dia datang cuma mampir, gak lebih, kata Scarlett pelan. Arif angguk. Saya gak nanya juga mbak, bukan nanya. Tapi mukamu penuh pertanyaan. Arif, duduk. Saya gak suka cowok yang parfumnya lebih mahal dari harga motor saya. Scarlett duduk di sebelahnya. Kamu cemburu? Arif mendesa. Saya bukan siapa-siapa, gak punya hak buat cemburu. Tapi kalau saya boleh jujur, saya ngerasa kayak radio rusak dibanding cowok tadi. Scarlett menatap Arif. Tapi saya justru nyaman sama radio rusak itu. Arif menoleh. Beneran? Scarlett mengangguk. Matt memang ganteng, sukses, wangi, lengkap lah. Tapi gak ada dia yang bisa bikin saya ketawa cuma karena salah nyanyi lirik Beatles. Arif diam sebentar. Saya kira kamu masih sayang dia. Aku gak bilang gak pernah sayang, tapi rasa nyaman yang aku dapat dari kamu beda. Arif menggaruk kepala. Saya belum bisa ngasih apa-apa selain sambal dan tiket bola diskon loh. Tapi kamu ngasih ketulusan. Itu lebih mahal dari parfum Matt. Arif menandak. Senyum kecil muncul di bibirnya. Scarlett berdiri, berjalan ke dapur. Malam ini aku masak ya. Kamu pilih menu. Gyakuza NNA. Asal jangan sambal level 2. Baik Bu Artis, jawab Arif. Dan malam itu, mereka makan malam sederhana berdua. Scarlett masak nasi goreng setengah pedas. Arif memuji masakannya, walau jelas rasanya biasa saja. Tapi bukan rasa yang penting, melainkan orang yang masak. Arif tahu, hari itu, rasa cemburunya bukan hal buruk. Justru jadi bukti kalau hatinya sudah mulai tumbuh lebih dari sekadar nyaman. Arif sedang duduk di dapur, memetik gitar kecilnya, sambil nyanyi pelan.
lagu In My Life. Suara petikannya nggak sempurna. Kadang fals, kadang senar bunyi cempreng, tapi suasananya damai. Scarlett baru saja pergi ke studio film, jadi rumah terasa sepi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Panggilan dari Indonesia. Nama yang muncul di layar bikin dahi Arif langsung berkerut. Bu Rosmini, RT 05 Jakarta. Dengan pelan, ia angkat. Halo Bu, Arif. Kamu masih ingat Ibu? Ini Bu Rosmini, tetangga kamu yang dulu suka ngasih lontong pas lebaran. Iya, Bu. Saya ingat. Ada apa ya? Suara di ujung sana terdengar ragu. Maaf ya, ganggu. Tapi tadi siang, ada orang dari kelurahan cari kamu. Katanya ada surat dari Jakarta untuk kamu. Dari perempuan. Arif diam. Perempuan? Iya. Namanya Rani. Katanya mantan tunangan kamu. Arif Menzelos, dia katanya mau ketemu. Katanya, kamu sekarang kerja di luar negeri. Dia minta alamat kamu. Bu, jangan kasih siapa-siapa alamat saya. Nanti kalau perlu, saya hubungi langsung. Oke nak. Ibu cuma nyampe. Setelah telepon ditutup, Arif memandangi langit-langit dapur. Wajah Rani muncul di kepalanya mantan tunangan yang dulu ditinggalkannya diam-diam waktu memutuskan pergi jadi TKI ke Eropa. Ia pergi tanpa pamit, tanpa penjelasan. Waktu itu, dia cuma ingin pergi sejauh mungkin dari hidup yang ruwet dan penuh tuntutan. Dulu dia pikir semua sudah selesai tapi sekarang tampaknya masa lalu mulai mengejar. Malamnya, saat Scarlett pulang, Arif sudah lebih tenang, tapi raut mukanya masih suram. Kamu kenapa? Mukamu kayak habis gagal penalti, tanya Scarlett sambil melepas jaket. Enggak mbak, cuma kurang tidur. Scarlett duduk di meja makan. Mau cerita enggak? Arif diam, lalu berkata pelan. Tadi siang, saya ditelepon, orang kampung. Katanya, ada mantan saya nyariin saya. Scarlett tidak langsung menanggapi. Dia menatap Arif cukup lama. Kamu masih ada rasa? Enggak. Tapi saya belum pernah minta maaf. Karena ninggalin dia. Iya. Scarlett berdiri. Berjalan pelan ke kulkas. Lalu membuka botol air. Kamu mau minta izin ketemu dia? Arif menggeleng. Enggak, saya cuma lagi mikir. Masa lalu saya bukan halaman yang indah mbak. Banyak coretan, sobekan, bekas air mata. Kamu yakin masih mau baca buku yang itu? Scarlett tersenyum pelan. Aku bukan pembaca buku yang cari cerita sempurna, Arif. Aku cari yang jujur. Arif menunduk. Saya takut bikin kamu kecewa. Kamu udah pernah bikin aku ketawa di hari terburuk. Itu lebih penting. Malam makin larut. Scarlett tidur lebih awal. Tapi Arif masih duduk di depan jendela, memandang jalanan kota yang basah karena hujan sore tadi. Pukul 1 dini hari. Ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal dari Indonesia. Arif ragu-ragu, lalu mengangkat. Halo? Perempuan di ujung sana terdengar lirih. Rif, ini Rani. Arif terdiam. Aku cuma mau bilang, aku maafin kamu. Jantung Arif berdegup pelan. Aku juga udah mau nikah bulan depan. Tapi sebelum itu, aku pengen semua rasa marah ke kamu hilang. Aku doain kamu bahagia. Arif tidak bisa berkata-kata. Suaranya tercekat. Ia menatap keluar jendela. Dan entah kenapa, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Terima kasih Rani, ucap Arif akhirnya. Setelah panggilan ditutup, Arif duduk lama, tanpa suara. Ada semacam beban yang lepas dari dadanya. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Di balik pintu kamar, tanpa sepengetahuan Arif, Scarlett berdiri. Ia mendengar sebagian percakapan itu. Tapi dia tidak marah, tidak cemburu, dia hanya semakin paham. Arif bukan laki-laki sempurna, tapi dia laki-laki yang tahu cara menyelesaikan masa lalunya, meski terlambat. Arif berdiri di depan kaca besar ruang tamu, memandangi pantulan dirinya sendiri. Jaket kulit, celana abu-abu, dan sepatu kuning yang sudah mulai sobek di ujung. Di tangannya, selembar amplop berisi 2 tiket konser tribute band The Fab Four, grup yang sering disebut sebagai versi modern dari The Beatles. Ia membelinya diam-diam. Hasil menyisihkan uang tip selama 3 bulan,
Dari hasil kerja, jadi asisten pribadi Scarlett. Ini kejutan untuk Scarlett, hadiah kecil. Sebagai ucapan terima kasih atas semua yang sudah wanita itu lakukan untuknya. Mulai dari tempat tinggal, makanan, sampai perhatian yang makin hari makin hangat. Mbok artis, panggil Arif. Malam ini kosong nggak? Scarlett sedang duduk di sofa sambil membaca naskah film baru. Ia menoleh sambil memicingkan mata. Kenapa? Ada konser spesial. Kamu ikut ya? Scarlett mengangguk tanpa banyak tanya. Asal kamu yang ajak, aku ikut. Malam itu mereka naik kereta ke kota kecil dekat Liverpool. Di sana, konser akan diadakan di gedung tua, bekas bioskop. Sepanjang perjalanan, Arif nyerocos soal lagu-lagu Beatles favoritnya. Dari Penny Lane sampai Come Together. Scarlett hanya tersenyum. Ia senang melihat Arif bersemangat seperti anak kecil mau nonton sirkus. Tapi begitu sampai di lokasi konser, semuanya mulai terasa aneh. Di depan gedung, tak ada keramaian, tak ada lampu terang atau suara riuh. Hanya beberapa orang tua duduk di bangku panjang, dan poster yang menempel di kaca sudah pudar warnanya. Ini, konsernya di sini? Tanya Scarlett pelan. Arif mulai ragu. Ia buka amplop tiket, meneliti kembali nama tempat dan tanggal. Tiba-tiba seorang pria tua keluar dari pintu masuk dan berkata, "Kalau kalian mau nonton konser Beatles-nya, udah batal sejak 2 minggu lalu. Promotornya kabur bawa duit." Arif melongo serius, Pak. Ini yang keempat kalinya tahun ini. Fans Beatles banyak jadi sasaran penipu, jawab pria itu, lalu masuk kembali. Scarlett menatap Arif. "Kamu beli tiket dari mana?" "Dari Facebook," katanya. "Official reseller." Scarlett menghela napas, lalu tertawa. Arif bingung. "Kok ketawa kamu ini?" "Look, Bang, udah tahu saya artis Hollywood. Masih bisa ketipu jualan online. Saya pikir kamu senang." Scarlett mendekat, lalu meraih tiket yang diremas Arif. "Aku memang senang, karena niat kamu. Bukan soal konsernya." Mereka akhirnya duduk di bangku taman dekat lokasi. Angin malam dingin menusuk, tapi obrolan mereka hangat. Arif tampak murung. "Saya cuma pengen bikin kejutan." "Kamu udah ngasih kejutan tiap hari," jawab Scarlett. "Kamu itu kejutan hidup." Beberapa menit kemudian, Scarlett berdiri. "Ayo ikut aku." "Mau kemana?" "Udah, ikut aja." Mereka naik taksi ke pusat kota Liverpool. Scarlett membawa Arif ke sebuah studio kecil, tempat latihan band lokal. Ia sudah menghubungi tempat itu diam-diam sejak seminggu lalu. Ternyata, Scarlett punya rencana juga. Di dalam studio, sebuah band tribute The Beatles sedang latihan. Scarlett menyewa mereka untuk tampil malam itu, hanya untuk mereka berdua. Band itu menyambut, lalu mulai memainkan lagu Let It Be. Arif tertegun, wajahnya cerah lagi. Scarlett duduk di sampingnya. "Tadi siang, aku tahu kamu beli tiket itu. Aku sengaja diam-diam siapkan ini. Kita saling kejutan." Ternyata soma-soma, berantakan dan lucu. Arif tertawa pelan. "Jadi, saya gagal ngasih kejutan. Tapi kamu malah balesin dengan kejutan yang beneran. Kamu gagal dalam rencana, tapi berhasil di niat." Sepanjang malam, mereka duduk di lantai studio, mendengarkan band itu memainkan lagu-lagu Beatles. Tidak ada panggung megah, tidak ada lampu sorot, hanya ruangan kecil, 2 kursi plastik, dan 2 orang yang mulai menyadari bahwa mereka makin saling bergantung. Saat lagu Something dimainkan, Arif melirik Scarlett. "Lagu ini favorit saya." "Kenapa?" "Soalnya cuma satu-satunya lagu Beatles yang bikin saya pengen punya istri." Scarlett tertawa pelan. "Itu kode." Arif tersenyum. "Bisa jadi." Dan malam itu, tanpa konser besar, tanpa tiket resmi, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu. Kejujuran, ketulusan, dan tawa yang tak dibuat-buat. Scarlett baru selesai video call dengan manajernya di Los Angeles. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan semangat. Di tangan kirinya, ada secari kertas berisi detail kontrak film besar produksi Hollywood. Tawaran peran utama, bayarannya bukan main. Syutingnya di Atlanta, 3 bulan penuh. Arif sedang menyiram tanaman hias di dekat jendela. Dia tahu
Ada yang beda pagi itu. Scarlett terlalu diam setelah menutup telepon. Padahal biasanya langsung nyerocos soal obrolan mereka. Ada apa mbak? Tanya Arif pelan. Scarlett noleh. Masih ragu. Aku ditawarin film baru. Peran utama. Bisa jadi film terbesar sepanjang karirku. Wah, selamat. Jawab Arif. Itu kabar bagus. Syutingnya di Amerika. 3 bulan, full. Gak bisa bolak-balik. Arif mengangguk. Ya gak apa-apa. Itu impian kamu. Scarlett duduk. Masalahnya bukan itu. Aku bingung ninggalin kamu di sini. Atau ngajak kamu ikut. Arif berhenti menyiram. Ngajak saya ikut? Scarlett menatap Arif lama. Iya. Kamu penting buat aku, Rif. Arif menunduk. Tangannya masih pegang semprotan tanaman. Tapi melayang kemana-mana. Selama ini hidupnya sederhana. Bangun pagi, bantu masak, antar Scarlett, cuci baju sendiri, nonton bola tiap akhir pekan. Hidupnya tenang. Kalau ikut ke Amerika, semua itu bakal berubah. Hari itu, Arif pergi sendirian ke kafe kecil langganannya di sudut Newcastle. Ia duduk di pojokan, bawa buku catatan dan pensil. Bukan untuk nulis puisi, tapi untuk mencatat plus, minus. Ikut ke Amerika, ia tulis, plus bisa bareng Scarlett lihat dunia. Baru coba pengalaman baru minus jauh dari stadionat, ada mie instan rasa ayam, bawang numpang hidup. Makin kentara Arif. Garuk-garuk kepala. Di meja sebelah, ada 2 orang remaja bicara soal pemain baru Newcastle United. Arif sempat ikut nimbrung sebentar, lalu kembali merenung. Kalau saya pindah ke Amerika, saya bukan saya lagi, gumamnya. Sore harinya, Scarlett memutuskan bicara. Serius, aku tahu kamu mikir keras soal ini, katanya sambil menyeduh teh. Saya cuma takut, kalau ikut, saya kehilangan identitas. Tapi kalau ditinggal, saya kehilangan kamu. Scarlett duduk di seberangnya. Aku gak pernah minta kamu jadi orang lain, aku cuma pengen kamu ada. Arif mengangguk pelan. Saya ngerti, tapi saya juga gak bisa ikut terus bayang-bayang kamu. Saya harus nemu versi saya sendiri. Scarlett terdiam. Gimana kalau saya gak ikut sekarang? Tapi saya nyusul nanti. Saya mau mulai bikin usaha kecil. Mungkin warung kopi atau toko kaset. Sambil nabung, sambil nulis lagu sendiri. Siapa tahu bisa manggung suatu hari. Scarlett tersenyum tipis. Kamu yakin? Arif mengangguk. Yakin. Karena kamu bukan mimpi saya. Kamu kenyataan yang saya jaga pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, Scarlett berangkat ke Amerika. Arif mengantar sampai bandara. Mereka berpelukan lama. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada tangisan berlebihan. Hanya saling percaya. Kalau kamu rindu, kirim lagu aja, kata Scarlett. Kalau kamu rindu, dengerin stadion kosong, jawab Arif. Pesawat lepas landas. Arif berdiri lama menatap langit. Sepulangnya, rumah terasa sepi. Tapi Arif punya rencana. Ia mulai mengatur ruangan belakang jadi studio mini. Dia beli gitar bekas dari pasar online dan mulai latihan nyanyi lagi. Di tembok, dia tempel kertas bertuliskan, saya bukan siapa-siapa, tapi saya akan bikin suara sendiri. Dan malam-malam berikutnya, Arif mulai rekam lagu-lagu ciptaannya. Suaranya belum merdu, tapi jujur, satu-satunya penonton setianya, tanaman hias yang ia siram setiap pagi. Hari ke-17, sejak kepergian Scarlett ke Amerika, Arif mulai hafal betul rutinitas barunya. Bangun pagi, bikin teh manis, latihan gitar, ngulik lagu, dan kadang bantu tetangga bule yang punya anjing tua bernama Boris. Rumah terasa terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik di taman belakang pun terasa menyindir. Studio mininya di pojok dapur mulai berisi. Ada laptop bekas, mikrofon yang ia sewa, dan gitar akustik tua yang sekarang ia beri nama Lennon kecil. Dari situ, Arif mulai rekam. Satu lagu demi satu lagu, bukan buat dijual, tapi buat dikirim ke satu orang yang selalu ia pikirkan tiap malam. Scarlett. Suatu sore, Arif duduk di depan laptop. Ia buka aplikasi rekaman, lalu pencet tombol merah. Petikan pertama terdengar. Helen Sackley. Lalu suaranya masuk. Agak serak.
Tak ada stadion malam ini, tak? Ada teriakan gol di televisi tapi aku dengar suaramu. Di sela napas angin Inggris yang dingin sekali, ia berhenti, menarik napas, lalu menutup rekaman. Lagu itu belum selesai, tapi rasanya cukup untuk hari itu. Ia kirim potongan lagu ke Scarlett lewat pesan suara, tak pakai teks, tak pakai emoji. 2 jam kemudian, ada balasan. Scarlett kirim video call. Arif angkat dengan jantung deg-degan. Wajah Scarlett muncul, rambut diikat ke belakang. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tetap sama. Aku nangis dengar lagu. Kamu, kata Scarlett tanpa basa-basi. Arif nyengir. Jangan lebay, Mbak. Itu belum jadi. Endingnya aja belum nemu. Scarlett mengusap matanya. Aku baru selesai syuting, adegan nangis. Malah nangis beneran. Karena kamu. Arif diam sebentar. Kamu capek ya? Scarlett mengangguk. Banget. Tapi lebih capek karena kangen. Ada jeda. Keduanya diam. Hanya saling tatap lewat layar. Arif buka kamera belakang, mengarahkan ke taman kecil yang penuh bunga. Tuh, bunga yang kamu tanam masih hidup. Kak, saya siram pakai air got. Tenang aja. Scarlett tertawa. Bagus. Aku juga masih hidup di sini. Meski tiap malam aku dengar lagu kamu berulang-ulang. Arif terdiam, lalu berkata, Mbak, aku takut satu hari kamu sadar kamu lebih pantas sama orang lain. Scarlett langsung menatap tajam. Rif, kamu tahu nggak kenapa aku cinta kamu? Kenapa? Karena kamu nggak pernah pura-pura jadi siapapun. Kamu nggak ngotot jadi keren. Kamu cuma jadi kamu. Dan itu cukup. Arif menandak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saya pikir kamu bakal berubah. Lupa sama orang kampung kayak saya. Scarlett menggeleng. Kamu bukan orang kampung. Kamu rumah. Kata-kata itu menampar pelan. Arif menutup mata sejenak, lalu tertawa kecil. Gombalan kamu makin berat ya sekarang. Latihan tiap hari, biar bisa ngimbangin kamu. Sejak malam itu, mereka rutin video call. Bukan obrolan mewah. Kadang cuma soal menu makan malam, kadang soal berita bola, kadang soal Boris si anjing tua yang makin susah berdiri. Tapi semuanya berarti. Setiap detik terasa penting. Suatu malam, Scarlett kirim video pendek. Di dalamnya, ia duduk di kamar hotel, menyanyikan lagu Arif yang tadi sore ia kirimkan. Suaranya tidak sempurna, tapi jujur, tak ada stadion malam ini. Tapi, aku dengar suaramu. Arif menonton video itu berulang-ulang. Malam itu, ia menulis lirik baru, lalu merekam ulang lagunya. Kali ini selesai sampai akhir. Aku bukan siapa-siapa di dunia, mewahmu tapi jika rindu bisa dijadikan kompas. Pulangmu pasti ke aku. Ia kirim lagu itu ke Scarlett. Tidak bilang apa-apa, tidak kasih keterangan. Dan malam itu, ia tidur zombie. Senyum. Besok paginya, ada paket di depan rumah. Kota kecil, dengan tulisan tangan, dari Amerika, untuk lelaki paling tidak terkenal di dunia. Tapi paling aku cari. Isinya, headphone baru, dan surat kecil. Buat kamu yang suaranya, selalu aku tunggu. Aku akan segera pulang. Tapi jangan berhenti bikin lagu. Karena cinta kita butuh soundtrack. Arif duduk di kursi kayu dekat jendela, membuka headphone itu, memakainya, lalu mendengarkan rekamannya sendiri sambil menatap langit pagi, Newcastle. Angin berhembus pelan, dan rindu terasa tidak terlalu berat hari itu. Musim gugur di Newcastle datang dengan angin yang lebih dingin dari biasanya. Daun-daun mulai berubah warna, dan Arif makin sering mengenakan jaket tebal pemberian Scarlett. Sudah hampir 2 bulan sejak video call terakhir mereka yang emosional. Kini, kabar itu datang. Scarlett pulang minggu ini. Arif mencoba bersikap biasa saja, tapi teman-teman TKI-nya sudah heboh duluan. Wah, si John Lennon Indonesia sebentar lagi nikah sama Scarlett Johansson. Celetuk Ujang, sopir kontainer yang tiap minggu main ke rumah Arif buat makan mie instan. Sumpah, kalau kalian beneran nikah, gua rela jadi saksi nikah. Walau cuma pakai kaos oblong, teriak Didi, tukang bersih-bersih museum yang ngebet pengin. Ketemu Scarlett, Arif cuma senyum-senyum, tapi dalam hati, dia tahu mereka nggak sepenuhnya bercanda. Karena Arif memang sudah siap.
Hari-hari tiba. Scarlett mendarat di bandara Newcastle pagi-pagi sekali. Tanpa wartawan, tanpa pengawal. Hanya membawa satu koper dan senyum yang sangat dirindukan Arif. Mereka bertemu di luar terminal. Scarlett langsung memeluk Arif erat. "Rif," katanya pelan. "Aku pulang." Arif tidak menjawab, hanya mengangguk sambil menggenggam erat tangan wanita itu. Tidak butuh banyak kata. Pelukannya sudah cukup mewakili rindu yang ditahan 2 bulan penuh. 2 hari setelah kepulangan Scarlett, Arif mengatur kejutan kecil. Ia minta bantuan petugas kebersihan stadion Newcastle United, teman nongkrongnya di warung kopi belakang stadion, untuk masuk ke dalam lapangan malam hari. "Lu serius, Ref, mau ngelamar di stadion?" "Gokil sih," ujar petugas itu. Arif mengangguk. "Saya nggak punya restoran mewah, nggak punya dana romantis. Tapi stadion ini tempat paling jujur dalam hidup saya." Malam itu, Scarlett diajak jalan-jalan kecil. Dengan alasan cari udara segar. "Pakai sepatu sport, ya?" pesan Arif. "Aneh banget sih, jangan-jangan kamu ajak aku lari keliling kota?" goda Scarlett. Mereka naik taksi, turun di dekat stadion, dan masuk dari pintu samping yang sudah dibuka. Lampu stadion sudah dimatikan. Hanya ada beberapa lampu sorot yang menyala di sisi tribun. Di tengah lapangan, ada satu kursi plastik dan meja kecil. Scarlett milonggo, "Kamu ngajak makan malam di tengah lapangan bola?" Arif mengangguk. "Kamu suka Newcastle? Aku suka bola. Ini tempat kita." Scarlett tertawa kecil. "Romantis versi miskin ya?" "Romantis versi jujur," balas Arif. Mereka duduk berdua, makan sandwich dan teh hangat dari termos. Sederhana sekali, tapi justru itulah yang bikin Scarlett makin tersentuh. Di akhir makan, Arif berdiri dan mengambil kotak kecil dari saku jaketnya. Tapi, bukannya langsung berlutut, ia malah membuka jaket dan memperlihatkan kaos dalam bertuliskan, "Will you marry me, Scarlett?" Scarlett tertawa terbahak. "Kamu serius pakai cara beginian? Lagian, saya takut lupa nanya kalau langsung lamar," jawab Arif, cengengesan. Ia lalu berlutut dan membuka kotak kecil itu. Isinya bukan cincin berlian mahal, tapi cincin perak sederhana yang ia ukir sendiri, dengan nama mereka tergores tipis di dalamnya. "Aku gak punya harta banyak, gak punya gelar keren, tapi aku punya kamu di hati. Dan aku pengen kamu jadi rumahku. Mau nikah sama aku?" Scarlett menatapnya lama, lalu tersenyum. "Aku mau. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Kita nikah di Inggris, pakai adat Jawa. Kamu pakai belangkon, aku pakai kebaya." Arif tertawa lebar. "Siap mbak, yang penting jangan suruh saya joget." Kabar lamaran itu cepat menyebar. Dalam hitungan hari, media mulai mencium kabar Scarlett Johansson dilamar pria Indonesia di stadion bola. Judul-judul berita muncul dengan gaya aneh. Artis Hollywood makan sandwich di rumput lapangan Scarlett. Pilih pemuda Indonesia, pecinta Beatles, bukan aktor tampan. Kisah cinta, The Real John Lennon KW Super, dari Jawa. Arif cuma geling-geling tiap baca berita. Tapi dia tidak peduli. Dia tahu, ini semua bukan soal siapa dia, tapi soal bagaimana mereka saling terima. Seminggu kemudian, mereka mulai siapkan pernikahan kecil. Arif minta izin orang tuanya lewat video call. Ibunya di kampung menangis. Ainia sempat pingsan 5 menit. Bukan karena terharu, tapi karena dikira kabar itu hoax dari grup WA Scarlett Johansson yang di film itu, yang rambutnya kuning. "Serius, Rif?" tanya sang ibu. "Serius, Bu. Tapi jangan heboh dulu. Kita nikah sederhana aja, terserah kamu. Yang penting jangan lupa pulang kampung kalau lebaran." "Iya, Bu." Scarlett juga bicara pada tim manajemennya. Ia ingin cuti panjang setelah menikah. Hollywood bisa menunggu, tapi Arif tidak. "Dia bukan pria sempurna, tapi dia rumah saya," katanya pada manajernya. Dan akhirnya, persiapan berjalan pelan tapi pasti. Bukan pernikahan glamor seperti kebanyakan artis, tapi penuh cinta, tawa, dan ketulusan. Scarlett memilih sendiri kain batik untuk kebaya pernikahannya. Arif sibuk belajar tata cara salam adat Jawa dari YouTube. Dan di tengah kesibukan itu, satu hal pasti. Cinta mereka bukan cinta sinetron, tapi cinta yang dibangun dari senyuman,
lagu Beatles, teh manis hangat, dan stadion kosong yang penuh makna. Hari itu, langit Newcastle cerah. Angin musim semi berhembus lembut di sebuah taman kecil dekat stadion East James Park. Sekelompok orang berdiri mengelilingi panggung sederhana yang dihiasi kain putih dan bunga-bunga, hasil rangkaian tangan Scarlett sendiri. Tak ada karpet merah, tak ada tenda mewah, hanya padang rumput bersih, bangku kayu, dan senyum di setiap wajah. Arif mengenakan beskap coklat tua, lengkap dengan belangkon. Sepatunya bukan pantofel mahal, tapi sepatu kain batik, buatan UMKM, yang ia beli online dari Indonesia. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya tenang. Di sampingnya, berdiri Ujang dan Didi, dua sahabat TKI, yang kini jadi saksi nikah dadakan di Yujing Lane. Scarlett muncul dari balik pohon besar, mengenakan kebaya putih yang dijahit khusus oleh penjahit Indonesia di London. Rambutnya digelung, ditaburi melati. Wajahnya bahagia, seperti gadis SMA yang jatuh cinta pertama kali. Ia berjalan pelan, ditemani anjing tua bernama Boris, yang entah kenapa tidak bisa diam di hari penting ini. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa warga lokal menonton dari kejauhan, bertanya-tanya apakah ini adegan syuting film atau pernikahan betulan. Tapi begitu mereka melihat Scarlett menangis saat mengucap ijab kabul dalam bahasa Indonesia yang sudah ia hafalkan seminggu penuh, mereka tahu ini nyata. Ijab kabul sah? Tanya petugas. Sah, jawab semua dengan keras, termasuk Ujang yang kelewat semangat sampai hampir menjatuhkan mikrofon. Pesta kecil itu berlangsung sederhana. Menu utamanya sate ayam, rendang, dan kue klepon. Scarlett makan pakai tangan, sambil sesekali berucap, pedas, tapi enak banget. Arif duduk di sampingnya, masih tak percaya semua ini terjadi. Perempuan paling terkenal yang pernah ia lihat dari layar, kini jadi istrinya. Tapi ia tetap Arif yang sama, masih cuci piring sendiri, masih nyanyi lagu Beatles, masih nonton bola kalau Newcastle main. Malam harinya, mereka duduk di balkon rumah, hanya berdua, memandangi langit Newcastle. Kamu bahagia, Mbak? Tanya Arif. Scarlett menyandarkan kepalanya di bahu Arif. Aku bukan bahagia lagi. Aku utuh. Arif tertawa kecil. Kamu tahu, saya nggak pernah mimpi bisa kayak gini. Dulu di kampung, saya cuma pengantar makanan. Sekarang malah jadi suami bintang film. Scarlett menatapnya. Dan kamu tahu, aku juga gak pernah mimpi bakal jatuh cinta sama pria yang lebih suka stadion bola daripada karpet merah. Setahun kemudian, mereka dikaruniai anak pertama, laki-laki. Mereka beri nama Lennon Nugroho Johansson. 3 tahun setelah itu, lahir anak kedua, juga laki-laki. Namanya George Dwi Johansson, terinspirasi dari George Harrison. Dan seperti nasib banyak keluarga lain, dua anak ini tumbuh jadi fans bola yang saling bersaing. Lennon dukung Manchester United, George dukung Manchester City. Dua anak ini tiap minggu bikin saya stres, keluh Arif. Yang satu pakai baju merah, yang satu langganan biru. Ributnya bisa dari meja makan sampai kamar mandi. Scarlett hanya tertawa. Paling enggak, mereka nggak rebutan istri. 6 tahun setelah menikah, anak ketiga lahir. Perempuan, mereka beri nama Raisa Melati Johansson. Kecantikannya mencuri hati semua orang sejak kecil. Saat berumur 5 tahun, ia sudah jadi model iklan baju anak-anak di London. Scarlett sempat ingin kembali ke dunia film, tapi ia menolak beberapa peran besar. Katanya, dia sudah cukup puas berakting di rumah jadi istri, jadi ibu, jadi penonton setia konser Arif tiap malam minggu. Ya, Arif akhirnya punya band. Namanya The Copy Beatles. Isinya sesama perantau Indonesia yang suka musik dan suka nasi Padang. Mereka tidak terkenal di dunia, tapi cukup dikenal di seantero Newcastle karena sering manggung di festival komunitas dan taman kota. Suatu malam, saat semua anak sudah tidur, Scarlett dan Arif duduk di teras belakang rumah. Arif membuka album foto keluarga. Di sana ada foto pernikahan mereka, foto saat Lennon kecil bermain bola, dan foto Scarlett makan rendang pakai tangan. Kamu nyesel nggak, Mbak? Tanya Arif tiba-tiba. Scarlett meliriknya.
Nyesel gimana? Ya, ninggalin Hollywood, tinggal sama saya, hidup di kota yang jauh dari glamor. Scarlett menggeleng. Kamu pikir Hollywood itu tempat bahagia? Enggak, Riff. Tempat bahagia itu ya di sini, di rumah kecil, dengan suara gitar kamu, anak-anak yang rebutan remote TV, dan kamu yang tiap pagi bikin teh manis. Arif tersenyum. Ia mencium kening Scarlett. Dan malam itu, saat angin berhembus pelan, mereka tahu cinta yang mereka punya bukan tentang kemewahan, bukan soal ketenaran, tapi soal dua orang asing yang saling menemukan, saling menerima, dan saling membangun hidup dari dasar. Bukan kisah cinta ala sinetron, tapi kisah nyata yang sederhana, hangat, dan utuh. Beberapa tahun berlalu, rumah kecil Arif dan Scarlett di Newcastle makin ramai, bukan cuma karena anak-anak mereka yang tumbuh cepat, tapi juga karena banyak orang datang tetangga, teman-teman dari komunitas Indonesia, bahkan turis asing yang penasaran, ini rumahnya Scarlett Johansson, beneran dia nikah sama cowok Indonesia? Masih tinggal di sini? Arif menjawab semua itu dengan santai. Ia tetap jadi dirinya sendiri. Kadang ketemu fans istrinya sambil pakai kaos oblong dan sarung. Kadang malah diminta foto bareng saat lagi beli bawang di pasar. Scarlett cacap kantek. Tapi ia sekarang lebih dikenal sebagai ibu 3 anak daripada aktris Hollywood. Ia lebih sering muncul di majalah keluarga, bukan di red carpet. Dan ia bangga, kadang Arif masih tampil di panggung komunitas, bawain lagu Beatles, kadang diselingi lagu dangdut. Di barisan penonton, Scarlett duduk di kursi plastik sambil menggendong Raisa, tersenyum bangga tiap kali Arif menyanyi dengan suara fals tapi percaya diri. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon, Scarlett memeluk Arif dan berbisik, "Aku nggak tahu, hidup bisa seindah ini kalau aku nggak ketemu kamu di restoran itu." Arif tertawa kecil. "Dan aku nggak tahu, hidup bisa seribet ini kalau aku balesin cewek cantik yang tiba-tiba minta nomor HP di dapur." Mereka tertawa bersama. Angin berhembus pelan. Anak-anak sudah tidur, dan malam terasa panjang, hangat, dan utuh. Karena memang begitulah cinta yang mereka bangun. Bukan dari kisah mewah, tapi dari keberanian untuk saling melihat bukan sebagai siapa, tapi sebagai manusia. Dan seperti lagu Beatles favorit Arif, cinta mereka akan selalu sederhana. All you need is love.